Bu, kalau kau terus memaksa, Ibu akan merelakan kau untuk pergi, Nak. Terima kasih, Bu. Akhirnya Malin nih pergi deh. Cium tangan dulu sama ibunya. Siapa yang kalau berangkat ke sekolah suka cium tangan? Bagus. Adik-adik di rumah juga sama ya, di rumah ya. Harus cium tangan sama orang tuanya. Ya, kita doa. Happy birthday. Aduh, ini siapa yang ngajarin sih? Tari piringnya siapa yang ngajarin? Siapa Valesya? Oh, Kak Kus. Ajarin Kak Bonar dong. Cerita dulu. Cerita dulu? Wah, semua ada yang mau dengerin cerita Kak Bonar nggak? Oh, tapi tunggu dulu. Sebelum Kak Bonar cerita, Kak Bonar pengen tahu. Ini tadi namanya tari apa? Tari piring. Tari piring berasal dari mana? Dari Padang. Kalau gitu Kak Bonar mau cerita dongeng dari Sumatera Barat aja ya. Adik-adik semuanya ngumpul ke sini. Ayo duduknya di bawah semua. Deket sini. Kak Bonar duduk sini ya. Sini. Sebagian jangan itu. Yang sini duduk aja di atas. Oke, ayo. Wah. Adik-adik yang di rumah juga boleh ya. Duduknya tapi jangan deket-deket sama TV ya. Kak Bonar sekarang mau cerita. Ayo, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak cerita yang berasal dari Sumatera Barat apa? Malin Kundang. Ya, kalau gitu Kak Bonar ceritanya tentang Malin Kundang aja ya. Nah, udah siap semuanya? Siap. Adik-adik juga siap ya semuanya di rumah ya. Kita cerita tentang Malin Kundang. Iya. Pada waktu itu Malin Kundang ditinggal oleh ayahnya untuk merantau. Siapa yang tahu merantau? Merantau menangkap ikan? Bukan. Kalau apa? Berlayar. Siapa namanya kamu? Roy. Berlayar. Berlayar boleh, tapi kalau merantau itu tandanya orang yang pergi jauh ya dari rumahnya untuk kerja ya, cari makan buat keluarganya. Gitu. Jadi mencari nafkah buat keluarganya. Nah, Malin Kundang ini nih ditinggal sama papanya nih. Ya, ditinggal sama papanya tuh, lihat. Gambarnya juga kan lagi dadah-dadahan sama papanya. Kamu kelihatan? Tuh. Ya, lagi dadah-dadahan karena bapaknya ini mau nyari uang untuk menghidupi ibu sama anaknya. Gitu. Terus bapaknya pergi. Udah gitu lama banget. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nggak pulang-pulang. Malin Kundang ini akhirnya tinggalnya sama ibunya. Nah, siapa yang suka main? Siapa? Kamu suka main ya? Suka main. Kamu kelas berapa, sayang? Kelas 6. Nah, Malin Kundang ini ya, kan laki-laki. Dia itu lagi ngejar-ngejar ayam, tiba-tiba jatuh. Wah, tapi nggak nangis. Nah, Malin Kundang juga sama nih. Ceritanya lagi main-main, terus gitu jatuh, sampai tangannya luka. Nah, jadi lukanya itu ngebekas. Itu kan nggak bisa hilang. Gitu. Sembuh tapi. Nah, gitu. Nah, ceritanya nih, makin lama Malin Kundang kan makin dewasa. Karena dia udah gede, ya. Pokoknya udah lebih besar daripada adik-adik. Adik-adik ini kelas berapa nih? Kelas 3, ada yang kelas 3. Siapa? Oh, ada yang kelas 4. Ada yang kelas 6. Wah, nah adik-adik di rumah kelas berapa? Pasti ada yang sama adik-adik di sini ya. Terus dia berpikir, pengen ngebantuin ibunya gitu kan. Karena Malin Kundang ini anak baik. Nah, terus dia minta izin sama ibunya. Ibu, aku mau minta izin. Mau merantau juga seperti ayah.
Bu, Malin ingin bicara, Bu. Ada apa, anakku? Malin kan sudah beranjak dewasa, Bu. Apakah Malin boleh pergi merantau, Bu? Untuk apa? Cukup ibu saja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebaiknya kau tak usah kemana-mana, nak. Ibu, izinkanlah aku untuk pergi ke negeri seberang, Bu. Hmm, Bu, Malin janji, Bu. Pasti Malin akan membanggakan Ibu. Dan Malin pasti akan mendapatkan uang yang banyak, Bu. kalau kau terus memaksa, ibu akan merelakan kau untuk pergi, nak. Terima kasih, Bu. Akhirnya Malin nih pergi deh. Cium tangan dulu sama ibunya. Siapa yang kalau berangkat ke sekolah suka cium tangan? Bagus. Adik-adik di rumah juga sama ya, di rumah ya. Harus cium tangan sama orang tuanya. Ya, minta doa restu sama orang tuanya. Bu, Malin pamit dulu ya, Bu. Doakan Malin agar Malin sukses dan berhasil. Iya, nak. Pasti akan ibu doakan. Tapi ingat pesan ibu. Jika kau sudah berhasil, jangan kau lupakan ibu dan kampung halamanmu ini, nak. Baik, Bu. Nah, terus udah gitu Malin Kundang ini pergi nih merantau kan. Naik perahu layar. Nah, dia itu naik perahu besar gitu. Nah, perahunya ini nih bawa barang dagangan gitu kan. Nah, di situ dia belajar tuh, belajar berlayar. Belajar berlayar, terus udah gitu tapi tiba-tiba nih karena perjalanannya jauh, nggak taunya di tengah laut nih ada kapal besar. Ada kapal besar mau ngedekatin kapalnya si Malin Kundang. Nggak taunya perahu yang ngedeketin itu adalah perahu bajak laut. Wah, tuh lihat bajak lautnya serem ya. Tuh, wah giliran kapalnya si Malin Kundang nih yang dibajak, dirampok. Karena dia tahu di kapalnya Malin Kundang ini banyak barang-barang dagangan kan. Wah, akhirnya diserang nih kapalnya Malin Kundang. Wah, mereka pada pindah gitu kan. Ada yang bawa pedang. Wah, gitu. Terus gitu mereka mau ngambilin barang-barang yang ada di kapalnya Malin Kundang. Malin Kundang kan ketakutan. Akhirnya dia ini nyelamatin diri. Ngumpet dia. Ngumpet di salah satu sudut kapalnya itu. Wah, sepertinya sudah tidak ada. Sebaiknya aku keluar saja deh. Nah, si Malin itu kan akhirnya keluar nih dari tempat dia ngumpet gitu kan. Nah, terus gitu dia ngelihat udah nggak ada siapa-siapa, barang-barang yang ada di kapalnya juga udah habis. Nah, terus akhirnya si kapalnya ini terombang-ambing nih, ke bawah angin aja. Terus terdampar di suatu pulau. Nah, terus gitu di pulau itu ternyata ya itu adalah pulau yang sangat subur. Ada juga penduduknya di sana. Nah, jadi di sana itu banyak tanamannya subur-subur gitu, terus banyak buah-buahan, terus masyarakatnya itu ya penduduk-penduduknya itu orang-orangnya rajin-rajin semua. Nah, akhirnya si Malin Kundang ini ditolongin nih sama masyarakat situ. Kamu
Kamu kenapa? Sakit. Terima kasih. Ayo. Udah. Jadi selamat kan Bang Undang? Nah, cuman karena emang dia niatnya merantau itu kan pengen nyenengin orang tuanya, pengen jadi orang yang berhasil, pengen jadi orang yang kaya. Nah, makanya dia kerja nih. Kerja di pulau itu. Malin, kerja yang benar. Iya, Tuan. Bersihkan kapal. Setelah itu, angkat peti. Iya, Tuan. Aku harus giat bekerja. Aku yakin aku akan menjadi orang yang sukses.